Bayangkan sebuah mesin raksasa berbobot puluhan ton yang mampu bergerak dengan lincah di berbagai medan, menembus hutan, melintasi sungai dangkal, bahkan mendaki bukit dengan kecepatan yang mengejutkan untuk ukurannya. Mesin ini bukan hanya sekadar kendaraan, melainkan sebuah benteng bergerak yang menjadi simbol kekuatan militer modern. Inilah Leopard 2, tank tempur utama buatan Jerman yang sejak akhir 1970-an telah menjadi tulang punggung banyak angkatan darat di dunia, dan hingga tahun 2025 masih diakui sebagai salah satu tank paling canggih di planet ini. Dalam video ini, kita akan mengupas secara mendalam spesifikasi, sejarah perkembangan, dan kecanggihan teknologi Leopard 2, terutama varian modernnya yang terus diperbarui agar tetap relevan menghadapi ancaman medan tempur masa kini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan melihat mengapa Leopard 2 begitu ditakuti sekaligus dikagumi. Leopard 2 tidak lahir dalam ruang kosong. Sejak awal, tank ini dirancang sebagai penerus Leopard 1 yang dianggap terlalu ringan untuk menghadapi ancaman tank-tank berat Soviet pada masa Perang Dingin. Dengan perkembangan teknologi persenjataan, khususnya meriam kaliber besar dan peluru kendali anti-tank, Jerman Barat menyadari bahwa mereka membutuhkan tank baru yang tidak hanya mampu menahan hantaman, tetapi juga mampu menyerang dengan presisi mematikan. Dari sinilah lahir Leopard 2, sebuah tank dengan kombinasi daya tembak dahsyat, perlindungan lapisan baja berlapis, dan mesin bertenaga tinggi yang memungkinkan mobilitas luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Leopard 2 telah berevolusi melalui berbagai varian seperti 2A4, 2A5, 2A6, hingga 2A7, dan kini pada tahun 2025 dikenal dengan varian Leopard 2A7V yang membawa sederet peningkatan signifikan, menjadikannya masih relevan bahkan di era drone, rudal hipersonik, dan peperangan berbasis jaringan. Daya tembak Leopard 2 adalah salah satu aspek yang membuatnya unggul dibandingkan tank lain. Tank ini dilengkapi dengan meriam utama Rheinmetall L55 kaliber 120 mm yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, mulai dari peluru penetrator energi kinetik hingga peluru multipurpose programmable HE. Meriam ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat akurat berkat sistem stabilisasi canggih dan fire control system generasi terbaru, yang memungkinkan Leopard 2 menembak dengan presisi bahkan saat bergerak di medan yang kasar. Pada tahun 2025, Leopard 2 telah dibekali dengan sistem pengendalian tembakan digital yang terintegrasi dengan sensor optik, thermal imaging, serta laser rangefinder, memungkinkan tank ini membidik dan menghancurkan target pada jarak lebih dari 4 km dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Selain itu, kemampuan untuk menembakkan amunisi cerdas yang bisa diprogram membuat Leopard 2 mampu menghadapi berbagai jenis target, mulai dari infanteri yang berlindung, kendaraan lapis baja ringan, hingga bangunan yang diperkuat. Namun kekuatan tembakan mematikan tidak ada artinya tanpa perlindungan yang memadai. Leopard 2 dikenal dengan lapisan baja kompositnya yang sangat tebal, ditambah dengan modul reaktif tambahan pada varian terbaru. Baja komposit ini dirancang untuk menahan hantaman proyektil kinetik maupun ledakan hulu ledak tandem dari rudal anti-tank modern. Di tahun 2025, Leopard 2A7V juga dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif atau APS yang mampu mendeteksi dan menghancurkan proyektil musuh sebelum mencapai bodi tank. Sistem ini bekerja dengan radar dan sensor inframerah untuk melacak ancaman, kemudian meluncurkan countermeasure dalam hitungan detik. Dengan lapisan perlindungan berlapis ini, Leopard 2 bukan hanya tangguh terhadap ancaman konvensional, tetapi juga lebih siap menghadapi serangan dari rudal anti-tank generasi terbaru seperti Javelin atau Kornet. Dari segi mobilitas, Leopard 2 adalah contoh sempurna dari keseimbangan antara berat dan tenaga. Meskipun beratnya bisa mencapai lebih dari 60 ton, tank ini didukung mesin diesel MTU MB 873K501 berdaya 1.500 tenaga kuda yang memungkinkannya melaju hingga kecepatan 68 km per jam di jalan raya, serta mampu menjangkau jarak operasi sekitar 500 km. Suspensi torsion bar yang diperkuat membuatnya dapat bermanuver dengan stabil di medan berbatu, lumpur, atau gurun pasir. Pada varian 2A7V, sistem suspensi dan power pack juga telah ditingkatkan untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi ekstrim. Mobilitas ini sangat penting, karena tank modern tidak hanya harus kuat dan bersenjata, tetapi juga harus dapat dengan cepat berpindah posisi untuk menghindari serangan udara atau artileri musuh. Kecanggihan Leopard 2 tidak berhenti pada senjata, baja, dan mesin saja. Sistem elektronik dan sensor yang terpasang pada varian terbaru benar-benar menjadikannya tank generasi modern.
Tank ini dilengkapi dengan Battle Management System yang memungkinkan kru menerima, memproses, dan membagikan informasi secara real-time di medan tempur. Kru Leopard 2, yang terdiri dari 4 orang, komandan, pengemudi, penembak, dan pengisi amunisi, mendapatkan situational awareness yang jauh lebih baik berkat layar digital, kamera 360 derajat, serta sensor malam yang mampu menampilkan gambaran medan sekitar dengan jelas. Integrasi dengan jaringan komunikasi militer juga membuat Leopard 2 dapat bekerja sama dengan drone pengintai, unit artileri, hingga pasukan infanteri dengan sinkronisasi yang hampir instan. Semua ini menjadikan Leopard 2 bukan sekadar tank yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem peperangan terpadu yang lebih besar. Jika kita melihat pengguna Leopard 2 di seluruh dunia, kita akan menemukan bahwa tank ini dipilih oleh banyak negara dengan alasan yang jelas. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Polandia, Hungaria, dan Norwegia mengandalkan Leopard 2 untuk menjaga perbatasan mereka, sementara negara di luar Eropa seperti Kanada, Qatar, Singapura, dan Indonesia juga mempercayakan pertahanan darat mereka pada tank ini. Alasan utama pemilihan Leopard 2 adalah reputasinya yang terbukti di berbagai operasi militer, mulai dari konflik Balkan hingga misi NATO di Afghanistan. Tank ini terbukti tangguh menghadapi kondisi medan yang beragam, serta mampu diadaptasi dengan cepat sesuai kebutuhan militer masing-masing negara. Dengan dukungan industri pertahanan Jerman yang terkenal detail dan presisi, Leopard 2 selalu mendapat pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak, memastikan ketahanannya untuk dekade-dekade mendatang. Salah satu tantangan terbesar dalam peperangan modern adalah ancaman dari atas, terutama dari drone bersenjata dan serangan udara presisi. Leopard 2 tidak ketinggalan dalam menghadapi tantangan ini. Pada varian terbarunya, tank ini dilengkapi dengan sistem pertahanan anti-drone yang memanfaatkan jamming elektronik, serta senapan mesin berat yang dipasang pada remote weapon station di atap menara. Sistem ini memungkinkan komandan tank untuk mendeteksi drone musuh lebih awal, mengganggu sistem kontrolnya, atau menghancurkannya sebelum dapat menyerang. Kombinasi antara lapisan baja, sistem APS, dan kemampuan pertahanan anti-drone menjadikan Leopard 2 sebagai salah satu tank yang benar-benar siap menghadapi karakter peperangan abad ke-21, di mana ancaman bisa datang dari segala arah, baik dari darat maupun udara. Dengan semua spesifikasi dan kecanggihan yang dimilikinya, Leopard 2 tetap memiliki daya tarik yang luar biasa di mata para analis militer. Banyak yang menyebutnya sebagai tank tempur paling seimbang di dunia, karena berhasil menggabungkan daya tembak, perlindungan, dan mobilitas dalam satu platform yang solid. Tank lain mungkin lebih cepat, atau lebih murah, atau lebih ringan, tetapi sangat sedikit yang bisa menandingi kombinasi keseluruhan yang ditawarkan Leopard 2. Pada tahun 2025, Leopard 2 masih menjadi benchmark yang digunakan untuk menilai tank-tank modern lain, termasuk pesaingnya seperti M1 Abrams dari Amerika Serikat, Challenger 2 dari Inggris, atau T-90 dan T-14 Armata dari Rusia. Keberhasilan Leopard 2 ini menunjukkan bagaimana desain yang matang, dipadukan dengan inovasi teknologi yang konsisten, dapat membuat sebuah kendaraan militer tetap relevan selama lebih dari 4 dekade. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan adalah, apakah Leopard 2 akan tetap bertahan sebagai raja tank tempur di masa depan, ataukah akan digantikan oleh teknologi baru seperti tank tanpa awak, sistem robotik, atau bahkan kendaraan tempur berbasis energi directed energy weapons? Seiring perkembangan teknologi yang semakin cepat, masa depan medan tempur tidak pernah bisa diprediksi dengan pasti. Namun satu hal yang jelas, Leopard 2 telah meninggalkan jejak sejarah yang sangat besar, dan di tahun 2025 ini, ia masih berdiri kokoh sebagai simbol kekuatan militer darat yang sulit ditandingi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Leopard 2 akan terus mendominasi? Ataukah kita akan segera melihat lahirnya generasi tank baru yang lebih revolusioner? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita berdiskusi.